بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa, pecinta kajian kitab Minhajul Muslim, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke seri yang ketiga, pasal ke-10 dari bab 1. Seri ketiga ini adalah poin kedua, di mana poin pertama kemarin adalah tentang adanya berita dari Allah terhadap beriman kepada hari kemudian. Itu yang pertama. Poin kedua, berita dari Rasulullah SAW tentang hari kiamat tercantum dalam berbagai hadisnya. Pertama, hadis riwayat Ahmad nomor 10.485 dan Bukhari nomor 7.115 serta Muslim nomor 157. Hadis ini hadis sahih. Nabi bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabrir rajuli fayaqul ya laitani kuntu makanah." Kiamat tidak akan datang sehingga seseorang melewati kuburan seseorang, lalu ia mengatakan, "Duhai, sekiranya aku menempati posisinya atau aku menjadi mayat ini." Maksudnya apa? Maksudnya kiamat tidak akan datang sehingga seseorang melewati kuburan seseorang. Lalu ia mengatakan, "Duhai, sekiranya aku menempati posisinya. Sekiranya aku menempati atau menjadi mayat." Ya, maksudnya adalah jangan sampai terjadi kiamat dulu sebelum kita beramal, atau sebelum beramal datang kematian dulu. Dia ada dua hal yang kita khawatirkan menjumpai kita. Pertama, kematian, kita masuk kubur. Yang kedua, kiamat. Jangan sampai datang kiamat, jangan sampai datang kematian kepada kita sebelum kita dekat dan taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2901. Kata Nabi, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab wad dukhan wad dajjal wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qa'ri adnin tarhalun nasa wa nuzulu Isa bani Maryam." Kata Nabi, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kiamat sebelum datang tanda-tanda ini, kata Nabi.
Apa tanda-tanda kiamat mau terjadi? Nah, di antaranya munculnya 10 tanda-tanda, yaitu amblasnya bumi di belahan timur, amblasnya bumi di belahan barat, amblasnya bumi di jazirah Arab, datang kabut, muncul dajjal, hadirnya binatang melata, Ya'jud dan Ma'jud, matahari terbit dari tempat terbenam, keluar api dari perut bumi di kota Adan atau di kota Adnin atau Aden yang menghalau manusia, dan turunnya Isa putra Maryam. Nah, ini tanda-tanda kiamat terjadi. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi sampai nanti muncul 10 tanda ini. Jangan datang tanda duluan baru kita tergerak untuk beribadah, rugi nanti. Yang ketiga, ini hadis sangat panjang. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2940. Panjang sekali hadisnya. Ini masih kisah tentang tanda-tanda kiamat akan muncul. Datangnya Dajjal, bangkitnya Isa putra Maryam, dan lain-lain ya. Ini panjang sekali. Lanjut. Yang keempat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2949. La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada manusia jahat. Di sini kita bangga dan senang. Kenapa? Nabi mengatakan kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada manusia jahat. Artinya, sebelum kiamat terjadi, Allah wafatkan dulu orang-orang yang beriman kepadanya. Karena Allah nggak mau, Allah nggak tega orang beriman itu merasakan dahsyatnya kiamat. Jadi Allah cabut nyawa orang beriman dulu, Allah matikan dulu orang yang beriman, yang beramal soleh, tinggallah di bumi ini orang-orang jahat. Ketika mereka jahat dan menjadi kejahatannya kebangkangan sama Allah, barulah Allah turunkan kiamat. Berarti kiamat itu hanya menjumpai orang-orang yang ingkar, yang jahat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kelima ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 2955. Ya. Ini hadis sahih semua ini. Insyaallah. Apa kata Nabi? Ma bainan nafkhatain arba'un. Thumma yunzilullahu minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baqal wa laisa minal insan syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak waktu antara dua tiupan trompet itu adalah 40. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Ini perlu pembahasan lebih lanjut lagi ini, khusus tentang ini ya. Ya, ini jangan dibahas sekarang. Ini ada pembahasan khusus nanti insyaallah tentang kiamat terjadi ya dengan dua tiupan tadi. Tiupan pertama mati makhluk, tiupan kedua hidup lagi, bangkit lagi ya. Kemudian jarak antara dua tiupan tadi 40 kata Nabi. Lalu Allah turunkan hujan, air dari langit. Kemudian seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran.
tumbuh-tumbuhan. Kemudian tidak ada satupun jasad manusia itu, ya, tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia itu melainkan hancur semuanya kecuali sepotong tulang. Jadi ketika kiamat terjadi, jasad kita tuh hancur kecuali satu tulang yang Allah nggak hancurkan. Apa itu? Tulang ekornya. Dan dari sanalah manusia dicipta ulang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, ini hadis riwayat Imam Muslim 2860. Ayuhan nas, innakum mahsyurun ila rabbikum hufata uratan ghurla. Ala wa inna awal khalqi yuksa Ibrahimu alaihissalam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim dhatas shimal fa'aqul ya rabbi ashabi fayaqul innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang. Dihimpunkan nanti kita di padang mahsyar dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak bersunat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke kiri. Maka pada saat itu akan berkatalah dia, ya Rabb, itu adalah para sahabatku. Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini kisah tentang manusia, tentang kondisi manusia di padang mahsyar nanti. Ya, ini pertanda wajib yang kita imani. Ini bahagian dari keimanan kepada hari kemudian. Ini semuanya hal-hal gaib, hal gaib yang akan terjadi nanti. Walaupun tidak masuk akal dan kita penuh pertanyaan-pertanyaan, namun iman harus penuh, keyakinan harus teguh. Kenapa? Selagi informasinya dari Qur'ankah, hadis yang sahihkah, maka tidak ada solusi dari kita selain dari sami'na wa ata'na. Kita imani hadis ini. Itu yang akan terjadi nanti, yang akan terjadi ketika kiamat terjadi. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ini hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2417 dan juga ada dalam riwayat Imam Muslim. Ya, ini hadisnya cukup panjang juga. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan digunakan untuk apa saja. Dan tentang jasadnya, untuk apa ia manfaatkan. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa yang kita nikmati sekarang sebagai karunia Allah, nanti di akhirat Allah minta pertanggung jawabannya. Ya, diberikan kita tubuh, dikasih ilmu, dikasih waktu yang longgar, dikasih pangkat, jabatan, kekuasaan, harta melimpah ruah, semuanya dari mana kita dapatkan, untuk apa kita gunakan. Nanti diminta pertanggung jawaban. Ayo, mari gunakan semuanya untuk hal-hal kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu manusia. 8. Hadis riwayat Bukhari nomor 6579 dan Muslim nomor 2292 serta Ibnu Majah 4303, Al-Hakim dan At-Tirmizi 2445.
dengan lafaz yang berbeda-beda. Apa kata Nabi? Haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban warihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha la yasma'u abada. Telagaku seluas perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih daripada air susu. Aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Dan gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum dari air telaga itu, maka tidak akan haus selama-lamanya. Nah, ini merupakan berita dari Nabi untuk kita. Orang yang beriman, beramal soleh akan mendapatkan kenikmatan yang Masya Allah di surga nanti. Seperti Nabi gambarkan di hadis yang sahih ini. Ke-9, ya, 9 ini hadis riwayat Abu Daud nomor 4755. Pernah pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ingat tentang neraka, maka beliau menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah itu, "Ma yubkiki?" Qalat, "Zakartun nara fabakaitu, fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Faqala, "Amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu au yasqulu wa inda tatayuri suhufi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri wa inda sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannama hatta yajuz." Apa yang membuatmu menangis? Ini pertanyaan Nabi kepada Aisyah, ya. Ketika Aisyah menangis, Nabi tanya ke beliau, "Apa yang membuatmu menangis?" Aisyah menjawab, "Aku ingat tentang neraka, maka dari itu aku menangis." "Apakah engkau akan ingat kepada keluargamu pada hari kiamat kelak?" Nabi menjawab, Adapun pada 3 tempat berikut ini tidak ada seorang pun yang ingat kepada siapapun, yaitu ketika berada di sekitar mizan atau timbangan amal, sampai ia mengetahui apakah timbangan amalnya ringan atau berat. Kedua, pada saat buku-buku catatan amal berterbangan, sampai ia mengetahui di mana buku catatan amalnya jatuh, apakah pada tangan kanannya atau pada tangan kirinya atau di belakangnya. Ketiga, ketika berada di sekitar jembatan apabila telah dipancangkan di atas neraka jahanam hingga ia dapat melewatinya. Nah, maksudnya adalah Nabi bertanya ke Aisyah tentang Aisyah menangis. "Ya Aisyah, kenapa engkau menangis?" Kata Aisyah, "Aku ingat neraka." Kata Aisyah. Terus Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hai suamiku tercinta, apakah engkau ingat keluarga nanti di hari itu? Apakah engkau ingat aku nanti di hari itu?" Maksudnya, bisakah engkau nolong keluarga? Bisakah engkau nolong aku nanti di hari itu? Nah, apa kata Nabi? Ada 3 tempat, 3 waktu tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan kita, Nabi saja tidak bisa menolong istrinya, anak-anaknya di 3 waktu itu. Kapan itu? Nah, Nabi katakan, pertama tadi ketika berada di sekitar mizan,
ketika timbangan amal digelar sampai ketahuan yang banyak amal baik atau buruk. Jadi ketika mizan berlaku, ketika amal ditimbang. Yang kedua, ketika buku catatan amal diterima, ya, sampai diterima dan sampai kita baca sampai jelas isinya. Apakah diterima di kanan, di kiri atau di belakang. Ketiga, ya, ketika Siratul Mustaqim dipancangkan di atas neraka jahanam sampai nanti orang yang jatuh ke dalam neraka atau orang sampai ke seberang selamat sampai ke surga. Di 3 waktu itu kata Nabi nggak ada pertolongan lagi, nggak ada pertolongan. Nah, yang ke-10, hadis riwayat Imam Muslim nomor 200. Likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummatahu wa inni taba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi itu mempunyai satu doa yang telah ia panjatkan untuk umatnya, dan sesungguhnya aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku. Ya, jadi doa Nabi itu untuk umat adalah syafaat Nabi untuk kita. Kapan kita mendapat syafaat itu? Tentu kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kita rajin bersolawat kepada Nabi. Insya Allah mendapatkan syafaat Nabi. Di saat nabi-nabi yang lain mendoakan untuk umatnya, sementara Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk umatnya. Yang ke-11, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4308. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhra wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhra waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhra. Apa kata Nabi? Aku adalah pemuka anak cucu Adam. Aku pemuka anak cucu Adam. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang syafaatnya dikabulkan. Ucapan ini kata Nabi bukanlah kesombongan. Dan bendera alhamdu atau pujian ada pada tanganku pada hari kiamat. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Artinya ini adalah benar-benar terjadi nanti, dan keutamaan beliau dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Yang ke-12, hadis riwayat At-Tirmizi 2572, Ibnu Majah 4340, dan An-Nasa'i 5521, Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Hadisnya hadis sahih. Dan kata Nabi, man sa'alal jannata salasa marratin qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nar salasa marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Sabda Nabi, barang siapa yang memohon surga 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkanlah ia ke surga. Dan apabila yang memohon diselamatkan dari neraka 3 kali, maka neraka pun berkata, ya Allah, selamatkanlah ia dari neraka. Artinya apa? Artinya perbanyak doa kepada Allah agar Allah masukkan kita ke surga, dan minta ke Allah agar kita
dijauhkan dari neraka. Perbanyak doa. Kapan doanya? Ya sekarang, selama hidup. Jangan tunggu kematian tiba. Inilah poin yang kedua ya. Berita dari Nabi tentang beriman kepada hari kemudian. Poin ketiga, ini merupakan iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, para rasul, para hukama, orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang soleh kepada hari kemudian dan kepada segala apa yang berkaitan dengannya. Artinya tidak ada ikhtilaf ulama tentang beriman kepada hari kemudian. Inilah barangkali Bapak Ibu semua, para pecinta ilmu syar'i, terutama yang serius mengikuti kajian Minhajul Muslim. Yang mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini semakin mantap iman dan tauhid kita, semakin benar ibadah kita, semakin baik akhlak kita, semakin tertuntun dalam muamalah yang positif. Saya doakan istiqomahlah. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti kajian ini sampai habis kitab ini, sampai selesai kita bahas. Insyaallah ya. Insyaallah sehat walafiat. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.